Sesungguhnya dunia ini dilaknat oleh Allah, dan dilaknat apa yang ada di dalamnya, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah, mengerjakan apa-apa yang dicintai oleh Allah. Orang yang alim, yang mengajarkan kebaikan. Dan yang keempat, orang-orang yang belajar. Jadi Nabi menyebutkan dunia ini dilaknat oleh Allah, dan apa yang ada di dalamnya, kecuali 4 yang tidak dilaknat. Yang pertama, orang-orang yang berzikir kepada Allah. Berzikir dengan zikir yang syar'i dan dibenarkan menurut syariat. Bukan zikir-zikir yang dia ada-adakan, bukan zikir yang bid'ah. Karena sekarang ini banyak zikir yang bid'ah. Dan banyak juga majelis zikir yang bid'ah. Ya, zikir-zikir berjamaah yang ada sekarang ini adalah zikir yang bid'ah, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Islam sudah sempurna, tidak boleh lagi ada yang menambah-nambah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridha Islam menjadi agama bagimu. Sempurna Islam ini, tidak boleh tambah dan tidak boleh dikurangi. Apa yang dicontohkan Nabi dalam berzikir kita kerjakan, yang tidak boleh dikerjakan. Yang kedua, yang terhindar laknat Allah, yaitu orang yang mengerjakan apa-apa yang dicintai oleh Allah. Mengerjakan apa yang dicintai oleh Allah. Mengerjakan apa yang dicintai oleh Allah SWT, ya dari yang wajib-wajib dan yang sunnah, berdasarkan Al-Quran was sunnah yang sahih. Jadi mengerjakan apa yang dicintai Allah berdasarkan Al-Quran was sunnah, bukan dengan ra'yu, bukan dengan pendapat, bukan dengan perasaan. Jadi mengerjakan apa yang dicintai oleh Allah sesuai dengan syariat, sesuai dengan Al-Quran was sunnah, menurut pemahaman salafus saleh. Kemudian mengajarkan kebaikan, sumber dari kebaikan adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi yang diajarkan Quran dan Sunnah kepada umat ini bukan ra'yu, bukan pendapat. Karena orang yang berpegang pada Quran dan Sunnah tidak akan sesat selama-lamanya, kata Rasulullah. Jadi orang yang mengajarkan kebaikan, apa yang diajarkan dari kebaikan itu Quran dan Sunnah. Jadi orang alim yang terhindar adalah orang alim yang mengajarkan Quran dan Sunnah, bukan mengajarkan bid'ah, bukan mengajarkan syirik, bukan mengajarkan kepada umat pendapatnya atau ra'yunya, bukan. Yang diajarkan kepada mereka adalah Al-Quran dan Sunnah yang sahih menurut pemahaman para sahabat. Itu orang-orang yang Rabbani. Jadi yang ketiga yang terhindar adalah orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Jadi orang yang mengajarkan kebaikan, makanya saya sebutkan orang-orang yang mengajarkan kebaikan, alim. Karena banyak juga orang atau guru, ustadz, kiai yang dia tidak mengajarkan kebaikan kepada umat. Yang diajarkan syirik, yang diajarkan bid'ah, yang diajarkan apa-apa yang menyimpang dari Quran dan Sunnah. Jadi orang yang mengajarkan kebaikan. Dan orang yang mengajarkan kebaikan ini malaikat Allah, malaikat penduduk langit dan bumi, sampai semut yang ada di lubangnya, sampai ikan yang ada di lautan bersalawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kata Rasulullah. Innallaha azza wa jalla wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Azza wa Jal dan malaikat-malaikatnya, penduduk langit, bumi, kemudian semut yang ada di lubangnya, sampai ikan yang ada di lautan, mereka semuanya bersalawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Kemudian yang keempat yang terhindar dari laknat Allah, yaitu muta'allim, orang yang belajar.
Orang yang belajar kebaikan, orang yang belajar Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, orang yang belajar Al-Quran dan Sunnah. Karena ilmu yang bermanfaat, yaitu apa yang diajarkan dari Al-Quran dan Sunnah ini, ilmu yang bermanfaat. Sampai dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, al-ilmu qala Allah, qala Rasuluh, qala sahabah. Yang dikatakan ilmu yang sebenarnya apa yang dikatakan oleh Allah, Rasulnya dan para sahabat. Itu ilmu. Sebagaimana juga dikatakan oleh imam yang sebelumnya, Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa ilmu itu yang dikatakan ilmu agama ya ilmu Al-Quran ini dan ilmu fiqih. Selainnya adalah waswasus syaitan, waswas dari syaitan, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya orang yang belajar kebaikan, orang yang belajar Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Hadis ini derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi ilmu ini keutamanya sangat banyak, dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah diberikan taufik untuk talabul ilmi. Yang dengan itu insyaallah Allah memberikan manfaat yang besar dengan kita duduk di tempat ini, dengan kita mengikuti daurah ini, kita akan mendapatkan manfaat yang besar. Dan juga ilmu yang kita peroleh ini yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat akan banyak mengobati penyakit yang terdapat dalam dada manusia, mengobati penyakit syahwat, mengobati penyakit syubhat, mengobati penyakit yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Dan juga mengobati penyakit yang lainnya, penyakit syirik, penyakit riya, kibir, ujub, hasad, kemudian senang kepada jabatan, kedudukan dan yang lainnya. Itu akan diobati dengan kita menuntut ilmu syar'i ini. Ini sebagai muqaddimah yang perlu saya sampaikan kepada antum, sebagai muqaddimah supaya antum faham tentang talabul ilmi ini. Untuk menuntut ilmu syar'i perlu kepada keikhlasan, perlu kepada pengorbanan, perlu kepada kesabaran. Dan kita dalam hidup ini sampai kita diwafatkan oleh Allah, jangan tinggal talabul ilmi. Kedudukan kita sebagai apa saja, tetap kita sebagai talabul ilm. Kita sebagai orang tua, kita sebagai anak, kita sebagai orang yang karyawan atau apa saja, tetap predikat talibul ilm harus selalu ada pada kita. Kita sebagai penuntut ilmu syar'i, sebagai mana saya dan antum sama sebagai talibul ilm, penuntut ilmu syar'i. Maka enggak boleh kita tinggal untuk selalu menuntut ilmu syar'i sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.